atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengajar kami, Ibu Sorta Rivera. Kami dari kelompok mikroekonomi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelangkaan gula. Berikut perkenalkan kelompok dari kami. Yang pertama ialah Muhammad Surya, Muhammad Ilham Akbari, Muhammad Dilan Fajar, dan dengan saya sendiri Jeremia Van der Sar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di poin yang pertama, ialah penyebab kelangkaan dari sisi permintaan. Harga gula, kurs, volume impor sebelumnya, konsumsi dan pendapatan. Harga gula yang tinggi menandakan adanya kenaikan permintaan yang tidak diiringi kenaikan penawaran. Pada saat harga naik, impor gula diperlukan untuk menstabilkan harga pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat. Konsumsi gula juga salah satu tolak ukur besarnya permintaan gula. Semakin besar konsumsi gula, artinya permintaan gula meningkat. Maka, permintaan akan gula impor juga meningkat. Konsumsi terhadap gula diakibatkan pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita mempengaruhi permintaan. Pendapatan akan menggeser kurva permintaan ke arah kanan yang berarti meningkatkan daya beli masyarakat. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar akan menyebabkan minat eksportir untuk mengekspor gula semakin meningkat karena nilai tukar rupiah semakin lemah sehingga mengakibatkan keuntungan pada eksportir, atau jumlah impor gula yang masuk di Indonesia akan meningkat, dan sebaliknya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ilham Akbari. Terima kasih untuk Jeremy. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu tentang penyebab kelangkaan dari sisi penawaran. Saya akan jelaskan dulu apa itu. Mempengaruhi impor gula dari sisi penawaran, gula dilihat dari produksi gula lokal. Produksi tahun sebelumnya dan persediaan, gula impor merupakan barang substitusi bagi gula lokal. Apabila produksi dan persediaan gula meningkat, maka gula impor yang dibutuhkan semakin rendah. Sedangkan apabila produksi dan persediaan menurun, akan semakin banyak gula impor yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan gula. Variabel stok dari dalam negeri juga berpengaruh secara negatif terhadap volume impor gula. Stok berpengaruh pada penawaran gula domestik. Maka secara tidak langsung stok juga akan mempengaruhi volume impor gula. Stok dilakukan untuk menjamin tersediaannya gula bagi kebutuhan masyarakat. Sehingga stok juga dijadikan pertimbangan untuk menentukan volume gula yang akan diimpor. Semakin besar persediaan atau stok, maka makin kecil kebutuhan akan gula impor. Sehingga stok gula berpengaruh negatif terhadap volume impor gula Indonesia. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang mempengaruhi impor gula dapat diprediksikan apakah variabel tersebut berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata terhadap impor gula di Indonesia menggunakan alat uji, yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis tersebut dapat diketahui nilai koefisien yang dihasilkan yang menandakan besarnya persentase pada masing-masing variabel baik dari sisi permintaan dan penawaran. Kepekan jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan yang disebabkan oleh variabel penjelas dapat diukur menggunakan alat uji, yaitu elastisitas. Oke, itu penjelasan saya yang nomor 2 tentang penyebab kelangkaan dari sisi penawaran. Dan untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Surya. Campur tangan pemerintah terhadap kelangkaan produk. Kementerian Perdagangan atau Kemendak tengah berupaya untuk menyuplai pasokan gula di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Dalam beberapa waktu ke depan akan ada 3.300 ton gula yang dipasok ke Jakarta. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Suhanto mengatakan pihaknya telah melakukan kerjasama kepada 2 produsen gula untuk memasuki di Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan mulai sekarang ini kami menunjukkan kepada masyarakat komitmen yang sudah dibuat bersama melalui rekaman yang dikirim oleh Humas Kemendak. Dalam operasi pasar kali ini, Kemendak menjual harga gula pasir sebesar 12.500 per kilo. Pada hari ini pula, khusus pasar Petojo dipasok 5 ton. Operasi pasar ini akan dilakukan hingga harga gula eceran kembali normal. Berdasarkan info pangan Jakarta Go ID, rata-rata harga gula dibanderol 17.159 per kilogram. Sementara harga tertinggi berada di pasar Pesanggerahan, yaitu 19.000 per kilo. Sementara itu, harga terendah 14.000 per kilo di pasar Johar Baru. Kementerian Perdagangan telah melakukan antisipasi terjadinya kelangkaan gula pada tahun 2020 akibat menipisnya stok gula di dalam negeri. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan Kemendak membuka keran impor yang diberikan pada bulan November 2019 kepada 4 perusahaan sebesar 1.440 ton. Perusahaan umum Badan Usaha Logistik Perumbulok. Melalui anak perusahaannya, PT Gendis Multimanis atau GMM mendapatkan PI pada 29 November 2019 dan 13 April 2020 dengan total impor gula sebesar 6.450 ton. Tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Warda Jakarta. Hal ini sebagai kelanjutan sikap pemerintah sebagai antisipasi kelangkaan gula pada awal tahun. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Dilan Fajar. Menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran di produk yang mengalami kelangkaan. Nah, di sini kita akan menjelaskan elastisitas permintaan. Di hukum permintaan tersebut akan menyatakan bahwa bila faktor lain tetap stabil, maka semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah permintaan akan barang tersebut. Di konsumen akan cenderung menjauhi produk tersebut. Mereka akan cenderung mengalihkan konsumsi pada barang yang dianggap lebih penting. Sehingga kurva permintaan berbentuk downward slope alias miring menurun. Dengan kurva permintaan yang seperti itu, maka bila sebuah produk diturunkan ke pasaran sesuai dengan jumlah permintaan, namun dibarengi dengan kenaikan harga sedikit saja, maka kurva permintaan akan nampak datar atau semakin horizontal. Artinya, produk tersebut semakin elastis. Elastisitas penawaran seperti hukum permintaan, hukum penawaran itu menunjukkan kuantitas yang akan dijual dengan harga tertentu. Namun tidak seperti hukum permintaan kurva penawaran ini berbentuk miring ke atas atau upward slope, yang berarti semakin tinggi harga maka semakin banyak pula jumlah penawaran akan suatu produk. Produsen akan menyuplai barang lebih banyak dengan harga tinggi karena meningkatkan kuantitas produk. Saat harga naik akan meningkatkan pendapatan mereka. Namun elastisitas penawaran sama dengan elastisitas permintaan. Bila perubahan harga mempengaruhi jumlah penawaran, maka kurva penawaran ini akan nampak datar dan dianggap elastis. Di sisi lain, bila perubahan harga hanya bernambah kecil pada kuantitas produk yang ditawarkan, maka kurva akan berbentuk lebih curam yang berarti tidak elastis. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan selamat malam untuk teman-teman semua.